Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang senantiasa memberikan luang waktu kepada kita untuk tafaqquh fid din, untuk menambah perbendaharaan ilmu agama. Karena dengan bertambahnya ilmu agama, maka di sana ada perbaikan ibadah kepada Allah dan muamalah kepada manusia. Masih melanjutkan pembahasan kitab Durarul Bahiyah fi Masailil Fiqhiyah. Naam, Iqra. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala faslun wa tadkhulu as-salatu bil kalami wa bil ishtighali bima laysa minha wa bi tarki syartin aw ruknin amdan. Naam, dalam fasal ini penulis akan menyebutkan hal-hal yang membatalkan salat. Jadi ini sangat penting ya untuk diketahui. Karena setiap ibadah ada mubtilat. Ada pembatal-pembatalnya. La ilaha illallah ada juga pembatalnya. Haji, puasa dan yang lainnya. Sehingga seorang disyaratkan untuk mengetahui hal ini jika salatnya itu bernilai ibadah, bernilai pahala dan dia menggugurkan kewajiban. Wa tabtulus salatu, salat menjadi batal, tidak diterima. Bil kalam, dengan sebab kalam, dia berbicara. Jadi memang pernah terjadi di kalangan sahabat, mereka salat sambil bicara. Kemudian turunlah firman Allah, wa qumu lillahi qanitin. Salatlah dalam keadaan qanit, yaitu tenang, tidak berbicara. Jadi berbicara dalam salat, kalau sekiranya ada hajah, ada kebutuhan yang mendesak, maka ini dibolehkan. Contoh, kita salat, ternyata anak yang di samping kita tadi ini jalan-jalan, kemudian sudah ada di dekat sumur, mau turun ke sumur. Maka ini boleh kita teriak, tolong anak saya. Hanya sekedar itu saja, untuk memberitahukan orang yang ada di situ bahwa agar anaknya ditolong. Atau dia sedang sholat melihat kok ada asap di rumah si fulan, dia teriak ada kebakaran. Maka ini ucapan atau pembicaraan yang dibolehkan. Atau dia sedang sholat kemudian melihat ada orang di depannya, kemudian di belakangnya ada ular yang siap mematuknya, maka dia boleh berteriak ada ular di belakangmu. Paham? Maka ini nanti pembicaraan-pembicaraan yang dibutuhkan dan dia harus mengucapkannya. Adapun selain ini, maka nanti dia tubtilus shalah, membatalkan salat. Wa bil istighali bima laysa minha, dan sibuk dengan apa yang bukan bagian dari salat. Contoh, dia sibuk dengan garuk-garuk kepalanya atau garuk-garuk badannya, padahal itu bukan kebutuhan dia. Memang ada orang yang salat disibukkan dengan apa? Dengan hal-hal yang enggak perlu. Dia sambil korek-korek telinga, korek-korek hidung dan yang lainnya, ngupil. Maka ini bisa membatalkan salat. Karena nanti orang akan menganggap, oh ini dia bukan sholat ini, dia lagi ada kegiatan lain. Nah, kecuali ada kebutuhan limaslahati sholat, untuk kemaslahatan sholat. Contoh, kita sholat, kemudian di tempat sujud kita ada kelajengking mungkin, atau apa yang harus disingkirkan, maka boleh kita melakukan gerakan. Atau kita sedang sholat, kemudian ada orang yang ngetok-ngetok, mau dibukain pintu, ya maju dulu ke depan, kemudian bukakan pintu. Dan ini gerakan atau kesibukan yang dia limaslahati sholat, untuk kemaslahan. Karena kalau ada orang yang ngetok-ngetok, Pak, terus kita kan akan terganggu kan, maka segera kita bukakan pintu.
Wa bitarki syartin, dan meninggalkan syarat. Tentunya syarat ini yang di luar salat. Seperti menghadap kiblat mungkin, atau menutup aurat. Dia sedang salat kemudian pakaiannya yang di belakang itu tersingkap sehingga kelihatan auratnya. Maka nanti ini salatnya batal. Atau dia sholat kemudian ada tai kucing mungkin yang mengenai bajunya dan dia cium baunya. Kalau sekiranya dia tahu setelah sholat, maka sholatnya nggak batal. Tapi kalau sekiranya dia tahu sementara dia sholat terus dia lanjutkan tetap sholatnya, maka nanti sholatnya menjadi batal karena pakaiannya najis. Atau dia sholat terus keluar kentut. Sementara syarat sholat adalah toharo, bersuci. Nah, jadi ini membatalkan sholat. Au ruknin amdan, atau meninggalkan rukun secara sengaja. Contoh dia nggak mau baca Al-Fatihah, atau nggak mau sujud, capek sujud 2 kali sekali aja, maka dia tinggalkan sengaja, batal sholatnya. Kalau dia tinggalkan di rakaat yang keempat, maka 1, 2, 3 itu semua dianggap batal. Tapi diikat dengan apa? Dengan sengaja. Kalau lupa, ini lain lagi urusannya. Kalau lupa nanti dia harus menambah. 6 ini 4 hal yang disebutkan oleh penulis mengenai pembatal-pembatal salat. 6 lanjut, faslun wala tajibu ala ghairi mukallafin fatasqutu amman ajaza anil isyarati wa amman ubdiya alaihi hatta waqtiha wa yusalli al-maridu qa'iman thumma qa'idan thumma ala janbi. Fasal fala tajibu ala ghairi mukallafin. Jadi salat tidak menjadi wajib bagi mereka yang ghairu mukallaf, belum mukallaf, belum dibebani syariat. Siapa mereka? Akil balik. Mumayyiz, dan bisa membedakan. Tanda baliknya seorang laki-laki banyak, di antaranya mimpi basah, atau ada bulu tumbuh di sekitar kemaluannya, atau umurnya 15 tahun. Tapi ini ghairu mundhabit ya, tidak bisa dijadikan patokan secara umum. Karena di Indonesia ini, karena tontonan, makanan, medsos dan yang lainnya, itu umur 10 tahun anak laki-laki sudah balik, sudah mengeluarkan sudah balik. Beda kalau macam di Arab ya, internet nggak terlalu semudah kita di negara kita ini, sehingga mereka menjadikan patokan balik anak laki-laki itu umur 15 tahun. Nah, kalau kita di Indonesia agak susah menentukan hal ini. Jadi yang terpenting dia pernah mimpi basah, atau ada bulu tumbuh di sekitar kemaluannya. Adapun yang kalangan wanita atau perempuan, tanda baliknya itu dengan apa? Dengan haid. Jadi kalau sudah haid, berarti dia siap nanti untuk dinikahkan. Siap untuk dinikahkan karena dia siap berproduksi untuk memiliki anak. Nah, jika anak sudah balik, maka disitulah dia ada kewajiban untuk sholat. Adapun sebelum balik, tetap dia diperintahkan untuk sholat sebagai bentuk pendidikan, agar tak kala dia sudah balik, dia sudah terbiasa. Wa tasqutu amman ajaza anil isyarah. Jadi sholat juga menjadi gugur kewajibannya
kepada mereka yang tidak bisa lagi sholat dengan isyarah. Isyarah itu dengan kedipan mata sudah nggak bisa lagi, berarti nanti dia disolatkan. Ini batas akhir bagi mereka yang sudah balik dan tidak bisa berisyarah untuk apa? Untuk menunaikan sholat. Jadi orang yang disuntik pingsan itu, nanti tetap ada kewajiban. Tak kala dia sadar, maka dia segera mengerjakan sholat. Tapi kalau sekiranya dia disuntik separuh, suntik bius separuh saja, umpamanya bagian bawahnya saja disuntik, bagian atasnya tetap sadar, maka dia sholat. Minta ditayamumkan, kemudian dia sholat. Kalau tangannya nggak bisa bergerak-gerak atau badannya nggak bisa bergerak-gerak, maka cukup dengan apa? Dengan isyarah mata. Wa amman ugmiya alaihi hatta waqtiha. Demikian juga bagi mereka yang ugmiya, pingsan. Apakah pingsan karena mabuk atau yang lainnya? Maka ketika datang waktu sholat, kewajiban sholat tidak ada pada dia karena dia akalnya lagi hilang. Sampai dia tersadar. Nah, kalau dia sadar nanti dia mengerjakan sholat di luar waktunya, atau qadha. Kalau dia pingsannya berhari-hari, 3 hari, 2 hari gitu, maka dia nanti sholat yang dia mampu untuk melakukannya. Wa yusallil maridu qa'iman, dan orang yang sakit sholat dalam keadaan duduk. Jika dia tidak bisa berdiri, maka nanti pahalanya dipotong setengah. Beda halnya orang yang sholat sunnah. Kalau sholat sunnah memang dibolehkan untuk apa? Untuk sholat dalam keadaan duduk. Meskipun dia mampu untuk apa? Untuk berdiri. Jarang kita lihat di sini Pak orang sholat tarawih sambil duduk gitu. Semua makmumnya duduk, ya kan? Coba sekali nanti praktekkan. Salat imamnya duduk, makmumnya juga duduk. Nah, dan ini tidak mengurangi apa? Mengurangi pahala. Ini bisa bertahan 2 juz ini kan? Bisa bertahan banyak-banyak bacaan yang dibaca. Kenapa? Karena orang yang berdiri itu lebih lelah daripada orang yang duduk. Dan ini tidak mengurangi pahala Pak karena memang ada syariat hal ini. Summa qa'idan, kemudian dia duduk kalau nggak bisa berdiri. Summa ala jambi, kemudian dia berbaring, sholat sambil berbaring kalau nggak bisa duduk. Ini menunjukkan pentingnya sholat ini Pak. Sehingga tidak ada keadaan yang kita tidak boleh melaksanakan sholat. Keadaan apapun yang kita alami, meskipun itu kita sedang sedang diserang, sedang dikena musibah, tetap kewajiban sholat itu ada. Nah, baca babu. Hiya arba'un qabla dhuhri wa arba'un ba'dahu wa arba'un qabla al-'asri wa rak'atan ba'da al-maghrib wa rak'atan ba'da al-isya wa rak'atan qabla al-fajr wa salatul duha wa salatul laili wa aktsaruha 13 rak'atan yutiru fi akhiriha bi rak'atin wa tahiyatul masjid wa istighfaratu wa rak'atan baina kulli adzan wa iqamati. Nah, sekarang pembahasan tentang sholat tatawu atau sholat sunnah. Kita tahu bahwa sholat sunnah ini adalah sholat yang menyertai, yang sekaligus dia menambal jika ada yang kurang dari sholat wajib kita. Kalau Rasulullah menghisab, awwalu ma yuhasabu alaihil abdu, karena sholat adalah ibadah yang pertama kali dihisab. Jika ada yang bolong-bolong di sholat kita, maka Allah akan bertanya, apakah dia mengerjakan sholat sunnah
sehingga dari sholat sunnah nanti akan menambal yang wajib. Hiya arba'u qabla zuhrin. Jadi 4 rakaat sebelum duhur. Tapi tentunya ini dipisah dengan apa? Dengan 2 salam. Ya. Jika ada hadis yang menyebutkan bahwa Rasulullah sholat 4 rakaat, maka nanti kaifiatnya itu tidak boleh dikiaskan ke sholat wajib. Ya kan? Bagaimana yang dilakukan sebagian organisasi dalam tubuh kaum muslimin, sholat tarawihnya itu 4 rakaat persis sholat duhur. Ya kan? Persis sholat duhur. Dan ini enggak boleh. 4 dengan apa? Dengan 2 salam dan 2 kali tasyahud. Jadi masna. Wa arba'un ba'dahu. Demikian juga 4 rakaat setelah duhur. Jadi ini apa? Ba'diyah wa qabliyah. Adapun mengenai Jumat, kalau Jumat itu enggak ada qabliyahnya, tapi ba'diyahnya ada. Maka nanti seorang yang mau sholat ba'diyah harus meniatkan ba'diyah Jumat. Tampak enggak boleh ba'diyah duhur. Karena kalau Anda meniatkan ba'diyah duhur, maka itu tidak boleh. Karena akan mengantarkan kepada kita bahwa Jumat itu adalah duhur yang dikosor. Sementara kalau sholat sudah dikosor, sholat wajib sudah dikosor, maka nggak boleh lagi melakukan kegiatan sholat sunnah setelahnya. Nah itu. Jadi itu niatnya Pak ya. Ba'diyah Jumat bukan ba'diyah duhur. Wa arba'un qoblal asri, dan 4 rakaat sebelum asar. Disebutkan juga dalam riwayat yang lain 2 rakaat setelah asar. Jadi nanti totalnya semua 24 rakaat. Wa rakaatani ba'dal maghrib, dan 2 rakaat sebelum maghrib, setelah maghrib. Wa rakaatani ba'dal isya, dan 2 rakaat setelah isya. Wa rakaatani qoblal fajri, dan 2 rakaat sebelum sholat subuh. Ini keutamaannya khairum minad dunya wa ma fiha. Lebih baik daripada dunia dan apa yang ada di dalamnya. Wa sholatud duha, dan sholat duha. Sholat duha ini ketika mulai munculnya matahari setinggi anak panah gitu sampai menjelang sebelum duhur. Ini waktu-waktu duha. Wa sholatul laili, dan sholat malam. Apakah itu namanya tarawih kalau di Ramadan? Atau apakah sholat tahajud setelah tidur? Atau sholat malam setelah isya? 6. Wa aktsaruha salasata asyara, dan kebanyakan jumlah rakaat sholat malam itu 13 rakaat. Jadi 10 sholat tarawihnya, sholat malamnya, 3 witirnya. Ini yang biasa dikerjakan oleh Rasulullah. Tapi hikmahnya adalah ihya'ul lail, menghidupkan malam dengan ibadah. Jadi lebih banyak juga enggak ada masalah. Karena tatkala Rasulullah ditanya tentang salat malam, hiya masna, 2, apabila engkau takut datang waktu subuh maka tutuplah dengan witir. Sehingga menunjukkan, bayangkan Pak, kalau kita salat malam 2 rakaat itu 5 menit, taruhlah 5 menit ya, maka dalam 1 jam kita bisa mengerjakan berapa rakaat? 12 ya, 12 rakaat 1 jam. Dikali 6 jam, bisa 90 rakaat. Nah kalau Bapak 13 rakaat atau 11 rakaat, maka nanti bisa dengan mensiasati memanjangkan bacaan. Rakaat yang pertama mungkin surah Al-Baqarah,
rakaat yang kedua surah Al-Imran, An-Nisa, Al-Maidah dan yang lainnya. Nah, itu lebih panjang lagi. Yutiru fi akhiriha bi raka'atin. Jadi ditutup dengan witir di akhirnya. Baik itu dengan 1 rakaat, 3, 5, 7 dan seterusnya. Wa tahiyatul masjid. Ini juga merupakan sunnah yang terikat ketika seorang itu masuk masjid. Tahiyatul masjid. Wal istikharah, dan salat sunnah istikharah. Jadi tak kala seorang dibenturkan dengan 2 pilihan, dia bingung yang mana saya mau milih nih, milih janda atau perawan, maka bisa dia istikharah, milih si Zainab atau si Aisyah, dia istikharah, meminta pilihan kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan ketetapan dalam memilih. Nah, kadang pemuda-pemudi salat istikharahnya tak kala mau menikah. Tidak seperti itu. Bisa digunakan tak kala kita terbentur 2 pilihan, mau bangun toko atau bangun pondok pesantren, ya kan? Pilihan. Karena dengan kita istikharah nanti meminta pilihan oleh Allah Subhanahu wa taala, tak kala pilihan kita itu salah, nanti Allah akan memberikan bantuan dan kemudahan. Tapi kalau kita memilih sendiri, kayaknya ini lebih baik, kemudian memohon kepada Allah, ya Allah mudahkan urusan ini ya Allah, ya kan? Ini qillatul adab, kurang adab kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia pilih dulu, dia menganggap itu baik padahal mungkin itu buruk. Terus dia memaksa Allah untuk dimudahkan urusan tersebut. Nah, jadi minta pilihan dulu kepada Allah, serahkan urusan karena dia mengetahui akibatul umur, dampak baik dari perkara tersebut. Apa di belakangnya? Jangan-jangan kita menganggap ini suatu hal yang baik, ternyata buruk bagi kita. Wa raka'atani baina kulli adzanin wa iqamah. Dan 2 rakaat antara setiap azan dan iqamah. Di situ ada waktu untuk mengerjakan salat sunnah. Nah, demikian Pak. Kita lanjutkan lagi dalam pertemuan berikutnya. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta,